Selamat datang di video ini. Iran melakukan kesalahan besar malam ini, dan mereka akan membayarnya. Sebanyak 180 rudal ditembakkan Iran ke Israel tadi malam, menandakan serangan besar-besaran. Israel menyatakan bahwa ini tidak akan dibiarkan begitu saja, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Iran akan membayar mahal atas tindakan ini. Setiap jam, situasi di Asia Barat semakin tegang. Gambar-gambar dari tadi malam menunjukkan langit Israel yang dipenuhi dengan rudal balistik Iran. Meski terlihat seperti kunang-kunang di kejauhan, itu sebenarnya adalah rudal yang ditembakkan Iran. Gambar-gambar tersebut berasal dari Yerusalem. Namun rudal melintasi berbagai kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Jaffa, dan Naharia. Suara ledakan terdengar selama beberapa menit saat Israel meluncurkan tindakan balasan dan sistem anti-rudal mereka mulai beroperasi. Israel mengklaim bahwa mereka berhasil menangkis sebagian besar serangan dan tidak ada korban jiwa yang besar. Namun, Iran membantah klaim ini, mengatakan bahwa 90% rudal mereka mencapai sasaran. Kedua belah pihak memberikan laporan yang saling bertentangan, seperti yang sering terjadi di tengah kabut perang. Kebenarannya sulit diverifikasi, tetapi satu hal yang pasti, beberapa rudal Iran berhasil menembus pertahanan Israel. Beberapa pecahan rudal ditemukan di berbagai tempat di Israel, termasuk di tepi barat, yang menyebabkan kematian setidaknya satu warga Palestina. Beberapa rudal juga jatuh di Yordania, melukai 2 orang. Ini adalah serangan langsung kedua Iran terhadap Israel dalam waktu kurang dari 6 bulan, dan mereka menyebut operasi ini sebagai janji yang benar. Serangan pertama terjadi pada April lalu setelah Israel melakukan operasi di Suriah yang menargetkan misi diplomatik Iran di sana. Serangan kali ini jauh lebih besar dan ambisius, bertujuan untuk menimbulkan kerusakan signifikan. Israel mungkin telah menahan sebagian besar dampak serangan, namun ketegangan tetap tinggi. Warga Israel cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan banyak yang merasa ketakutan. Beberapa di antaranya, terutama yang baru tiba dari luar negeri, merasakan kepanikan atas keselamatan diri dan keluarganya. Sementara itu, di sisi lain, warga Iran merayakan serangan tersebut. Mereka turun ke jalan dalam jumlah besar. Begitu juga dengan perayaan di Irak, Lebanon, dan Gaza. Namun, meski mereka merayakan kemenangan ini, semua pihak tahu bahwa ini baru permulaan. Israel dan Iran kini secara resmi berperang, dan Netanyahu dengan cepat menyatakan bahwa Iran telah membuat kesalahan besar. Ia bersumpah untuk membalas dendam dan mengatakan bahwa Israel siap membela diri dengan tekad penuh. Netanyahu juga menindaklanjuti ancamannya dengan meningkatkan kampanye militer di Lebanon. Pasukan Israel terlibat bentrokan dengan pejuang Hizbullah, yang mengklaim telah menewaskan 8 tentara Israel. Meskipun demikian, Netanyahu tetap tak tergoyahkan, mengerahkan lebih banyak pasukan dan meningkatkan serangan udara yang menghantam lebih dari 150 target di Lebanon. Hari ini, ibu kota Beirut juga dibom, dengan langitnya dipenuhi asap. Iran tidak mundur. Presiden Iran mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa operasi ini adalah respons terhadap tindakan Israel di Lebanon. Iran mengancam akan menyerang lagi jika Israel tidak menghentikan serangan-serangan mereka. Mereka mengklaim bahwa sistem pertahanan Iron Dome Israel rapuh dan dunia harus bertindak untuk menghentikan Israel. Ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat, dan ruang untuk diplomasi semakin menyempit. Kedua pihak tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, sehingga konflik ini kemungkinan akan terus berlanjut. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Peningkatan kekerasan dan penurunan situasi keamanan adalah masalah yang sangat memprihatinkan bagi kami. Ini adalah tempat terburuk untuk terjebak di antara 2 orang teman yang sedang bertengkar, dan itulah India saat ini.
New Delhi telah menutup hubungan dengan Iran dan Israel dalam berbagai aspek, termasuk hubungan budaya, ekonomi, dan militer, sehingga konfrontasi ini menjadi tantangan politik yang signifikan. India menyerukan deeskalasi di Asia Barat dan memperingatkan bahaya perang yang lebih luas. Memburuknya situasi keamanan menjadi perhatian besar. Dan India terus mengulangi seruan untuk menahan diri oleh semua pihak serta perlindungan terhadap warga sipil. Menurut India, penting agar konflik ini tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. India memiliki kepentingan besar di wilayah tersebut. Sekitar 46% minyak India dan 70% gasnya berasal dari Asia Barat, yang sebagian besar dikirim melalui Selat Hormuz. Jika perang pecah atau eskalasi terjadi, Iran dapat memutus jalur perdagangan ini. India juga memiliki hampir 9 juta warga yang tinggal di Asia Barat, termasuk 3.000 di Lebanon, 10.000 di Iran, dan 30.000 di Israel, sehingga keselamatan mereka menjadi perhatian utama. Selain itu, India memiliki proyek investasi besar di kawasan ini, termasuk terminal di Pelabuhan Chabahar, Iran, yang diharapkan memberi akses ke Afghanistan dan Asia Tengah dengan menghindari Pakistan. Namun, jika perang terjadi, proyek-proyek ini bisa terancam. India juga terlibat dalam pembangunan jalur perdagangan lintas benua yang menghubungkan Eropa melalui Semenanjung Arab dan Israel. Sebuah proyek bernilai miliaran dolar yang juga terancam jika konflik berlanjut. India telah berhasil menjaga keseimbangan hubungan dengan Israel dan Iran selama bertahun-tahun. Israel adalah salah satu pemasok senjata terbesar bagi India, sementara India juga mengadakan latihan militer bersama dengan Iran. Namun, keseimbangan ini bergantung pada stabilitas di Asia Barat, yang bisa terganggu jika Israel dan Iran terlibat dalam perang terbuka. India saat ini berada dalam posisi yang baik untuk melakukan negosiasi. Baik pejabat Israel maupun Iran telah mengakui peran potensial India. Menteri Luar Negeri India juga menyatakan bahwa India siap memberikan kontribusi jika diperlukan. Meskipun India tidak secara tradisional berperan sebagai mediator, situasi ini mungkin membuat New Delhi tergoda untuk memainkan peran yang lebih besar. Perdana Menteri Narendra Modi telah banyak berinvestasi di kawasan ini, mengunjungi Asia Barat lebih dari 12 kali dalam 10 tahun terakhir. Kawasan ini penting bagi kebijakan luar negeri India, terutama sebagai sumber investasi asing dan sebagai jembatan menuju pasar Eropa. Kemarin, Modi mengadakan rapat Komite Kabinet Keamanan, badan tertinggi India dalam hal masalah keamanan nasional, untuk membahas eskalasi terbaru di Asia Barat, khususnya dampaknya terhadap perdagangan minyak dan rantai pasokan. India memiliki alat dan mungkin juga kemauan untuk melakukan mediasi, tetapi pada akhirnya semuanya tergantung pada Israel dan Iran. Apakah mereka menginginkan perang atau tidak? Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.